Shalom, perkenalkan nama saya Gertrudis Melansia Panda, NIM 2319023. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Hewan yang diampuh oleh dosen saya, Ibu Ervi Melani Lalupanda, SPD, MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas Pisces atau ikan. Ikan memiliki berbagai macam jenis. Salah satu contohnya adalah ikan tongkol. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah proses pencernaan, yang kedua proses pernapasan, yang ketiga proses pembentukan urin atau ekskresi, dan yang keempat proses peredaran darah atau sirkulasi. Ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang sering dikonsumsi masyarakat. Ikan tongkol yang memiliki nama latin Eutinus affinis merupakan jenis golongan ikan tuna yang berukuran kecil. Ikan tongkol memiliki badan yang memanjang dan tidak memiliki sisik, kecuali pada bagian garis rusuk. Ukuran ikan tongkol dapat mencapai 1 meter dengan berat 13,6 kg. Pada umumnya, ikan tongkol memiliki panjang tubuh 50-60 cm. Kulit ikan tongkol berwarna abu-abu dengan daging berwarna merah. Ikan tongkol banyak dijumpai terutama di perairan yang terhubung langsung dengan laut terbuka, yaitu Lautan Pasifik dan Hindia. Adapun morfologi dari ikan tongkol, yaitu yang terdiri dari bagian kepala dan bagian badan. Yang pertama, pada bagian kepala terdapat mulut, mata, sirip insang, dan insang. Yang kedua, pada bagian badan terdapat sirip dada, sirip perut, anus, sirip anus, ekor, sirip punggung, dan punggung. Yang pertama, kita masuk pada proses pencernaan dari ikan. Pertama-tama, udara masuk melalui mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Dari mulut, makanan diteruskan melalui esofagus yang terletak antara mulut dan lambung dan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya dari esofagus, makanan diteruskan ke lambung. Di lambung, terjadi pencernaan secara kimiawi. Fungsi dari lambung ini sendiri adalah yang pertama, untuk menyimpan makanan dalam jumlah besar, yang kedua, untuk mengaduk makanan dengan getah lambung, dan yang ketiga, untuk pengosongan lambung yang kemudian diteruskan ke usus. Selanjutnya di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat oval atau memanjang yang berwarna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu yang berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan organ tempat menyimpan sekresi dari hati. Bisa kita amati bagian-bagiannya pada gambar di samping ini. Selanjutnya hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati adalah menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu.
untuk membantu proses pencernaan lemak. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan B, tempat penyimpanan lemak dan glukogen, dan sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah. Selanjutnya ada usus. Usus adalah tempat penyerapan utama dari makanan setelah diolah dari lambung. Usus pada ikan herbivora lebih kecil dari usus pada ikan karnivora. Setelah makanan diserap di dalam usus, kemudian disalurkan menuju anus atau anal. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada gambar ini merupakan contoh usus pada hewan herbivora dan hewan karnivora. Bisa kita amati di gambar, pada hewan herbivora memiliki usus yang lebih kecil, sedangkan pada hewan karnivora memiliki usus yang lebih besar. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu proses pernapasan. Sebagian besar ikan menggunakan alat pernapasan yang disebut insang. Insang berada pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kepala ikan, tepatnya terletak di dalam rongga insang. Setiap sisinya terdapat lembar insang berjumlah 5-7 buah. Masing-masing insang ini dipisahkan oleh sebuah celah insang. Insang ikan memiliki bagian-bagian penting seperti lengkung insang yang berasal dari tulang rawan, gerigi-gerigi insang yang berguna sebagai penyaring air saat bernapas, dan filamen atau lembaran insang yang berwarna merah muda dengan bentuk seperti sisir. Warna merah muda menunjukkan bahwa lembaran insang terdapat pembuluh kapiler darah, sehingga sangat wajar bila pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di daerah ini. Bisa kita amati pada gambar ini. Yang pertama, ketika bernafas, ikan menggunakan dua fase pernapasan, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi jika air masuk ke dalam rongga mulut ikan. Masuknya air karena dipengaruhi tekanan udara dalam rongga mulut yang lebih kecil daripada tekanan udara di air. Sementara itu, fase ekspirasi terjadi saat rongga mulut ikan tertutup. Akibatnya, udara masuk ke insang secara difusi. Secara bersamaan, operkulum terbuka, akibatnya air mengalir melalui celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Secara otomatis, karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan sebaliknya oksigen diikat. Bisa kita amati prosesnya pada gambar ini. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk pada proses pembentukan urin atau ekskresi. Ikan tongkol merupakan ikan yang hidup di air laut. Organ ekskresi pada ikan ada 3. Yang pertama insang. Insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O, yaitu karbon dioksida dan air. Yang kedua ada kulit yang mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Dan yang ketiga sepasang ginjal yang mengeluarkan urin. Mekanisme ekskresi ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan ikan yang hidup di air laut. Ikan yang hidup di air tawar mengekskresi amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sebaliknya pada ikan yang hidup di laut atau ikan tongkol, mereka mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida atau TMO yang memberi bau khas ikan laut, menghasilkan ion-ion lewat insang serta mengeluarkan urin sedikit. Ginjal ikan air laut tidak memiliki glomerulus, akibatnya tidak terjadi ultrafiltrasi di ginjal dan pembentukan urin sepenuhnya
oleh sekresi garam-garam dan TMO yang berkaitan dengan osmosis air. Cairan tubuh ikan tawar mempunyai tekanan yang lebih besar daripada lingkungannya. Garam-garam cenderung keluar. Sebaliknya, ikan yang hidup di laut atau ikan tongkol mempunyai tekanan osmotik yang lebih kecil daripada lingkungannya, sehingga terdapat kecenderungan garam-garam masuk ke dalam tubuh dan air keluar. Perbedaan antara ikan yang hidup di air tawar dan ikan yang hidup di air laut bisa kita amati pada gambar ini. Gambar ini merupakan proses pembentukan urin atau ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Yang keempat, proses peredaran darah atau sirkulasi. Dalam sekali peredaran, darah ikan beredar melalui jantung sebanyak 1 kali, sehingga peredaran darahnya dinamakan sistem peredaran darah tunggal. Darah yang beredar melalui pembuluh darah oleh karenanya disebut sistem peredaran darah tertutup. Seekor ikan mempunyai sebuah jantung dengan 2 ruangan utama, yaitu 1 atrium atau serambi dan 1 ventrikel atau bilik. Proses peredaran darahnya dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tepatnya ventrikel. Kemudian darah mengalir menuju insang, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler. Kapiler insang membawa darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik vena. Bisa kita amati pada gambar ini. Sekian pemaparan materi dari saya, kiranya bermanfaat. Terima kasih.